Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, terikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulut, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini, kuat di dalam Tuhan. Saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di penjara di Roma karena imannya dan ketaatannya dalam melayani Allah. Dan tujuan dari surat Efesus ini menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktik penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis. Sebab bagi masyarakat Efesus, Dewi Artemis dipahami sebagai dewa kesuburan dan praktik penyembahan kepada kaisar, yang memang lazim dilakukan oleh masyarakat yang ada di Efesus. Banyak yang berpendapat bahwa surat ini mungkin semacam surat edaran yang ditulis untuk digunakan oleh berbagai kelompok Kristen di daerah Efesus dan sekitar. Tikikus, salah seorang gembala sidang jemaat di Kolose, dipercayakan untuk menyampaikan surat ini kepada alamat yang dituju. Maka pengaruh Dewi Artemis ini di Efesus itu sangat luar biasa, karena mereka sudah terbiasa untuk mengikuti dewa-dewi ini, dan mereka sudah terbiasa dalam penyembahan berhala, sehingga kehidupan kekristenan terkadang mereka goyah, ragu, tidak berdiri kokoh. Maka Rasul Paulus membuat kiasan-kiasan dan penjelasan-penjelasan, nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka dapat bertahan kokoh dan kuat. Mereka tidak terpengaruh dengan dewa-dewi, mereka tidak terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan berhala dan tiadaan sekitar, tetapi mereka dapat tetap bertahan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di ayat 10 kita melihat Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, dan kalau jemaat Efesus mengandalkan pikirannya dan kekuatannya untuk melawan setiap yang jahat, termasuk kuasa iblis dan kuasa kegelapan dalam hidupnya, mereka tidak akan mampu. Sebab kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini. Maka kalau kita datang dan mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas ini, maka kita tidak akan mampu untuk mengalahkan semuanya itu. Lalu bagaimana supaya kita dapat mengalahkan itu?
Kita akan melihat dalam firman ini. Rasul Paulus menjelaskannya di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak kita semuanya supaya mengenakan perlengkapan senjata Allah dan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu adalah licik. Iblis itu sangat pintar untuk memakai kesempatan supaya kita dapat jatuh. Sama seperti ketika Hawa di Taman Eden, bahwa iblis hadir di sana dan menggoda Hawa. Lalu dengan kelicikan iblis itu, bahwa Hawa jatuh dan mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Saudara-saudara, maka dikatakan bahwa tipu muslihat iblis ini merupakan sesuatu bahwa dia akan selalu kapan waktu yang tepat supaya kita dapat digodai, supaya kita dapat dipengaruhi dan kita jatuh ke dalam dosa dan kita mengikuti apa yang dikehendaki. Maka Rasul Paulus menasihati supaya dalam menghadapi itu kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Jangan gunakan pikiran, jangan gunakan kekuatanmu, bahkan jangan gunakan hartamu untuk mengalahkan segala tipu muslihat itu. Tetapi untuk mengalahkan tipu muslihat iblis adalah hanya menggunakan senjata Allah. Dan apa saja itu senjata Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam firman ini. Kita akan melihat mulai dari ayat 13. Apa senjata Allah? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Nah, kegunaan perlengkapan senjata Allah ini supaya kita dapat mengadakan perlawanan dan kita tetap berdiri dan kita tidak jatuh. Sama seperti seorang berperang, kalau dia menghadapi musuh, musuhnya sudah memiliki senjata, sudah memiliki peralatan yang canggih, lalu kita datang dengan tangan kosong, maka kita akan mati konyol. Rasul Paulus mengajarkan itu bahwa kita harus siap-siap, waspada, siaga selalu di dalam menghadapi setiap hal-hal yang jahat, menghadapi kuasa iblis, menghadapi kuasa kegelapan dengan perlengkapan senjata Allah. Dikatakan di 14, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Saudara-saudara, ada dua yang disampaikan dalam 14 ini. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Bapak Ibu, bahwa berikat pinggangkan biasanya kalau tentara di ikat pinggang itu akan ada peluru. Lalu baju zirah itu adalah supaya ketika kita kena tembakan paling tidak mengurangi, supaya tidak tembus sampai ke dalam. Maka ketika kita kena serangan dan ditembak peluru, maka baju zirah itu akan menahan dan kita tidak mati. Baju anti peluru. Saudara-saudara, di ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita inginkan adalah supaya kita semuanya tidak digoda iblis dan kita selalu berdoa, jauhkanlah kami dari segala pencobaan ini. Tetapi iblis selalu mengintip kita dan selalu mendatangi kita dan memakai waktu yang ada supaya kita dapat digodanya. Maka firman ini mengatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari jahat. Maka selalu waspada, selalu siap. Kapan musuh datang, kita siap selalu. Selalu kita siap untuk menghadapi musuh-musuh itu. Lalu di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang roh, terimalah ketopong keselamatan, yaitu firman Allah. Maka senjata Allah itu adalah senjata perlengkapan kita itu adalah firman Allah. Maka kita selalu siap dalam setiap kehidupan kita, dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, bisa kita simpulkan dalam beberapa hal bahwa kita memakai baju seperti tentara ketika dia mau berperang dan semua baju pertahanannya dibawa, berikat pinggangkan kebenaran dan dia juga memiliki kerelaan untuk memberitakan firman Allah. Artinya kerelaan ini supaya kita tidak mengalami celaka di perjalanan.
Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus, maka itu adalah perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Semuanya diperlengkapi dalam tubuh kita supaya tubuh kita terlindungi dari musuh kita. Kita terlindungi dari lawan kita. Kita terlindungi dari si jahat. Maka firman ini benar-benar harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus beriman, kita harus percaya kepada firman Tuhan, dan kita kemanapun kita pergi, maka iman ini dan firman Tuhan adalah harus kita bawa supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap si jahat dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kami kasihi, dan itulah yang membuat kita kuat. Firman Allah yang membuat kita kuat dalam hidup ini. Kalau tanpa firman Allah, kalau tanpa kuasa Allah, kalau tanpa kuasa roh Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan kuat menjalani hidup ini. Banyak sekali musuh yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Sakit penyakit, pergumulan, masalah anak-anak, masalah suami istri, banyak sekali yang harus kita hadapi. Masalah ekonomi. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk menjalani semua. Tetapi kalau kita memakai senjata perlengkapan rohani, itu firman Allah, iman dalam hidup kita, kita berdoa, kita akan mampu untuk mengalahkan semua. Lalu dalam ayat 18 sampai ayat 20, kita diajak supaya tetap berdoa. Dan kita berdoa dengan tidak putus-putus. Ayat 18 dikatakan, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa kita harus menyembah Allah di dalam roh kita. Kita menyembah Allah bukan hanya lewat pikiran, tetapi kita harus menyembah Allah dengan berdoa dan tidak putus-putus. Berdoa setiap waktu artinya bahwa setiap saat bahwa kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Bahwa kita selalu memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita tetap kuat, karena hanya dua jalannya kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Berdoa untuk diri kita, berdoa bagi yang melayani kita, berdoa bagi pemimpin kita, dan berdoa bagi semua orang supaya semuanya sama-sama memperoleh kekuatan. Supaya kita kuat, supaya kita tidak berputus asa. Ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan, kita tetap kuat ketika kita terus berdoa dan berdoa dalam hidup. Maka berdoa itu begitu penting. Karena Rasul Paulus mengatakan berdoalah setiap waktu. Dan juga bagi orang kudus. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita semuanya untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Dunia ini digambarkan seperti kegelapan. Maka banyak kuasa-kuasa iblis di dalam dunia ini yang senantiasa akan ingin menguasai kehidupan manusia. Dan dalam hidup kita, dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu mengalahkan. Karena dunia ini kuat. Karena roh-roh jahat di udara itu kuat. Tetapi dengan persekutuan kita kepada Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, dengan percaya kepada firman Tuhan, dan kita tetap berdoa kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan semuanya. Dengan pertolongan Tuhan kita akan senantiasa kuat. Kita tidak akan mampu untuk mengalahkan segala sesuatu. Tetapi kuasa Tuhan yang melindungi kita, kita akan tetap kuat. Orang percaya dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan, dalam menghadapi setiap kesulitan yang dia hadapi dalam kehidupan, dia harus terus menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berdoa tak putus-putus, memakai senjata Allah supaya dapat mengalahkan semuanya dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita bersenjatai diri kita dengan perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir dalam kami, sehingga kami dapat mempergunakan senjata Allah, yaitu firman, untuk memadamkan segala pergumulan, kejahatan, kegelapan di tengah-tengah dunia ini.
Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.